Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatmu? Lensamu Podcast hadir kembali untuk Anda. Dan saya ingin mengucapkan selamat milad yang ke-111 buat Muhammadiyah. Di saat Muhammadiyah mendapatkan kado spesial ya di saat hari ulang tahunnya atau miladnya yang ke-111. Ada banyak nih hadiah yang disampaikan di milad, salah satunya adalah di Lensamu Podcast kali ini. Ada satu quotes yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Nah, saat ini di Lensamu Podcast saya menghadirkan salah satu narasumber, guest star, tamu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sobatmu semua bahwa kita jangan tanya sama negara apa yang negara berikan kepada kita, tapi kita harus tanya sama diri kita sendiri apa yang sudah kita bisa lakukan untuk negara. Salah satu tamu yang dihadirkan di Lensamu Podcast kali ini akan banyak memberikan cerita. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana, tapi beliau luar biasa. Namanya Pak Mukardi. Jauh-jauh dihadirkan di sini dari Sumatera Selatan, Banyu Asin. Assalamualaikum Pak Mukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau ada satu peribahasa juga, guru tanpa tanda jasa gitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun sebenarnya karena kalaupun harus dikasih tandanya banyak sekali gitu. Pak Mukardi ini adalah sosok seorang guru, pendidik, dan sekarang beliau sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 4 Muara Padang, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Awal saya membaca sosok Pak Mukardi adalah Pak Mukardi ini mendirikan sekolah sebanyak 20 sekolah, tapi sekarang sudah berkembang ternyata 28 sekolah gitu ya. Boleh dong dibagi ceritanya. Bapak asli orang sana? Ya, saya asli dari Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oh, tapi pindah ke Palembang, Sumatera Selatan, Banyu Asin. Benar, di sana dengan niat untuk mengabdikan ilmunya, karena sudah kita dengar bersama bahwa di sana itu di tempat transmigrasi itu, menurut paman saya yang ada di sana, itu memang pendidikan sangat kurang. Gitu, itu inspirasi dari itu. Jadi Bapak sengaja datang ke daerah transmigrasi untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik pengajar begitu ya Pak ya. Betul. Pada saat itu Bapak sudah menjadi seorang guru ya? Belum, waktu itu masih lulus SPG. Tanggal 25 saya terima ijazah, tanggal 1 saya berangkat ke langsung Sumatera. Berangkat ke Sumatera ya. Karena mendapatkan kabar di daerah sana juga membutuhkan seorang guru. Benar, gitu ya. Seperti itu. Oke. Berapa lama Bapak mengajar menjadi seorang guru dan ingin mendirikan sekolah? Apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan sekolah? Karena dari 28 itu dimulai dari 1 ya Pak ya? Iya. Gimana, boleh cerita dong Pak? Ya, terinspirasi dari bahwa keadaan di daerah transmigrasi itu sangat kurang sekali pendidikannya. Sebetulnya bukan kurang-kurang amat sih, kurang merata gitu. Sudah ada merata. Nah, jadi seperti itu, maka tahun 88 itu saya mencoba, karena belum status guru itu, masih melamar sebagai guru tenaga honorer di SD itu. Tapi sudah menjadi honorer gitu ya? Ya, baru saat itu ketika datang langsung diterima. Alhamdulillah diterima, kita niatkan untuk situ. Nah, mulai tahun 88 itulah hingga sampai tahun 1991 baru terangkat PNS. Nah, melihat kondisi pendidikan di sana, itu anak-anak itu cenderung banyak ikut orang tuanya, kerja di sawah. Untuk sekolah itu kurang peduli orang tuanya, pertama. Kedua kalinya, sekolah itu tidak mampu, sekolah negeri itu yang ada itu tidak mampu menampung siswa, khususnya yang tingkat SMP. Karena terbatas, nggak ada bangunannya terbatas atau bagaimana? Ya, ruang kelasnya terbatas. Ruang kelas terbatas, waktu itu, pengajarnya juga. Ya, pengajarnya juga itu. Kemudian jarak tempuh, Pak. Nah, jarak tempuh di sana memang tidak terlalu jauh sih,
mungkin sekitar 10 kilo. Wah, 10 tapi kilo dengan ya? jalan yang sangat jalan kaki. Tidak ada transportasi berarti ya? Ya, waktu itu orang punya sepeda itu sudah sangat bersyukur sekali. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa Pak? Tahun 88 itu. Oh, baik. Iya. Jadi dengan demikian saya terinspirasi. Nah, bagaimana kalau kita mendirikan sekolah swasta sehingga mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri, nah kita bisa sekolah di sekolah swasta. Barangkali mereka yang rumahnya jauh bisa dekat. Oke. Jadi mendirikan sekolah yang pertama kali tingkat SD apa SMP? SMP, Pak. SMP yang pertama kali ya, karena SMP Muhammadiyah 1 Muara Padang gitu. Oh, SMP Muhammadiyah 1 Muara Padang. Ya. Agar anak-anak yang setelah lulus SD bisa sekolah melanjutkan begitu ya. Dengan daya tampung SMP yang waktu itu tidak muat, SMP yang negeri. sudah ada. Ya. Pak, mendirikan sekolah itu kan tidak mudah nih Pak. Ya. Bapak juga datang ke Sumatera Selatan begitu ya. Sudah menjadi seorang miliuner gitu Pak. Bisa mendirikan sekolah. Bagaimana itu ada pemilihan lahan atau awal sekali mendirikan sekolah itu apa yang Bapak bangun? Apakah bangunannya sudah ada Bapak tinggal mencari pengajarnya, sistemnya dan sebagainya. Mungkin bisa cerita nih, Pak. Sebetulnya bukan miliuner itu. Yang benar itu adalah kita ini selalu berusaha. Yang penting kan komunikasinya, Mbak. Iya, betul. Komunikasinya. Jadi ketika itu kita komunikasi dengan kawan-kawan yang di sana, kemudian waktu itu ya sudah terbentuk ranting Muhammadiyah. Oh, sudah ada ranting. Ranting Muhammadiyah itu. Ranting Muhammadiyah didirikan bulan Februari, lah kita dirikan di Juli, berarti kan sudah ada. Nah kita sepakat numpang dulu di gedung MI waktu itu, MI Nurul Hidayah. Oke. Jadi numpang sehingga kita ya numpang aja. Gitu. Ya, MI itu ada siswanya juga kan? Ada. Jadi sekolahnya siang begitu setelah MI dipakai? Ya kebetulan ruangannya cukup. Oh, ruangannya cukup. Baik. Bapak, saya mau tanya, sebelum Bapak pindah ke Banyuasin, ke Muara Padang itu memang Bapak sudah sebagai seorang kader Muhammadiyah begitu ya? Belum, Mbak. Oh, belum. Jadi saya, cuman begini ceritanya. Kenapa saya harus Muhammadiyah tadi ya? Jadi saya terinspirasi memang dari saya SD itu sudah hal-hal yang tidak sejalan dengan akal pikiran kita itu sudah nggak begitu respon gitu ya. Pengen sesuatu ini mesti ada yang perlu perlu dibenahi gitu ya dengan tradisi yang ada. Nah saya waktu itu ketika saya di SPG Negeri Bojonegoro itu tahun 85 sampai 88 itu kebetulan saya kalau sholat taraweh itu di kompleknya Bupati. Nah jadi komplek Bupati kemudian sholat tarawehnya itu 8. Wah ini beda dan sholatnya bagus begitu. Nah maka saya terinspirasi itu, maka saya ingin cari tahu ini apa. Maka saya cari ketemulah itu Muhammadiyah. Jadi sebetulnya sudah tahu semenjak di Bojonegoro semenjak sekolah itu. Pas pindah ke Muara Padang langsung Muara Padang. Soalnya sekolah yang pertama di Bapak bangun, Bapak dirikan adalah sekolah Muhammadiyah. Artinya kan memang Bapak lewat Muhammadiyah gitu betul. Ya. Dana yang dipakai kan dana pribadi gitu ya. Yang paling besar itu dulu yang agak yang perlu Bapak eksekusi itu di hal apa nih Pak ketika mau mendirikan sekolah gitu, karena awal kan pakai MI gitu ya Pak ya. Ya kalau yang SMP ini sebetulnya saya tidak begitu mengeluarkan dana besar ya, hanya mungkin itu kita hanya fasilitas nambah-nambah dikit aja karena minjam. Tapi ya mungkin sudah kehendak Allah sekolahan itu ambruk maka kita kena angin. Jadi terpaksa kita gantian dengan MI, MI-nya kita pindahkan ke tempat agak jauh dikit, kemudian gedung tetap kita pakai. Nah sebetulnya yang banyak saya bukan masalah yang SMP Muhammadiyahnya itu, karena justru malah yang TK-TK-nya Mbak yang saya harus banyak mengeluarkan dana itu. Oh kenapa Pak? Ya karena TK waktu itu belum ada di sana itu tahun 2002 itu belum ada, di sana belum ada. Sayalah orang yang pertama di beberapa kecamatan di Banyuasin itu taruhlah
ada 45 kecamatan di daerah perairan transmigrasi, belum ada satupun TK. Saya lah orang pertama yang mendirikan TK tahun 2002. Dan 2002. Semua itu saya biayai, Bu. Dengan biaya sendiri ya, Pak ya? Dari mulai pendirian gedungnya, pencarian gurunya. Ya, seadanya. Artinya ya memang betul saya untuk yang TK ya. Kalau yang SMP taruhlah kita dana masih bisa patungan dengan yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau TK benar-benar TK Aba 1 tahun 2002 itu benar-benar dana saya, dan itu pun ya komunikasi dulu dengan pemerintahan desa sehingga TK itu pindah sampai 3 kali, Mbak. Pertama, karena lahan. Bukan karena lahan. Pertama kita memberanikan diri numpang di balai desa. Pertamanya numpang. Iya, numpang di balai desa. Setelah numpang kemudian kita pindah ke kantor desa. Pindah ke kantor desa katanya sering pakai rapat. Nah, pindah lagi ke gedung Posyandu. Ke di Posyandu pindah lagi karena Posyandunya juga sering dipakai. Maka kita buat gedung sendiri. Alhamdulillah. Lahannya sudah ada. Lahan kita usahakan waktu itu ya kita beli. Jadi juga harus beli begitu ya, bukan lahan memanfaatkan lahan yang sudah dipunya ya. Kan kita harus beli juga. Baik. Siapa yang pertama kali diajak cerita oleh Bapak untuk mendirikan TK? Oke. Kalau tadi Bapak ya kalau SMP itu sebenarnya bersama teman-teman mendirikan SMP Muhammadiyah. Yang pertama kali memang Bapak rintis adalah TK karena nggak ada TK sama sekali di daerah sana gitu ya. Aisyahnya juga belum ada karena waktu itu di sana baru ranting-ranting saja, ranting cabang juga belum ada. Dan belum kepikir untuk mendirikan TK begitu ya? Ya, belum ada. Oke, siapa yang pertama kali Bapak ajak bicara tentang keinginan Bapak mendirikan TK? Ya, istri terutama. Istri, bagaimana respon istri Bapak? Ya, istrinya setuju sekali. Langsung merespon. Jadi langsung setuju, cuman karena saya istri waktu itu masih ada anak kecil, jadi belum saya libatkan waktu itu. Jadi hanya mohon izin. Saya yang jelas support. Bahkan anak saya itu adalah murid yang pertama. Murid pertama anaknya sekolah di sekolah TK. TK apa namanya pertama itu? TK Aba 1 atau TK Aisyah Bustanul Atfal yang 1. Iya. Nah, Bapak karena Bapak menyampaikan tadi belum ada Aisyah gitu. Iya. Sampai dinamakan TK Aisyah bagaimana itu, Pak? Ceritanya. Ya betul, karena saya memang secara di Muhammadiyah kan sudah menjadi brandnya Aisyah ya. Tapi tetap aja karena Aisyah itu tidak waktu itu ya belum berdaya kalau bahasanya. Belum ada SK, belum ada pokoknya belum ada Aisyah itu. Saya tetap karena kepedulian terhadap pendidikan saya tetap membuat TK Aisyah Bustanul Atfal. Karena apa? Saya berpikir suatu saat nanti ke depan itu nanti ya tetap Aisyah yang ngelola kalau sudah ada. Iya, kalau sudah ada. Nah, jadi alhamdulillah istri sangat mendukung dan keluarga juga sangat mendukung. Walaupun itu masih numpang. 3 tahun kemudian alhamdulillah bisa tahun 2005 sudah bisa mendirikan gedung sendiri. Memerlukan proses 3 tahun gitu ya, punya gedung sendiri. Bapak itu memakai dana sendiri ya? Ya sebagian besar begitu, dan karena di sana itu Mbak, kalau sudah namanya Muhammadiyah itu masyarakat itu punya kepercayaan ya? Ya ada kepercayaan yang kurang bagus lah. Jadi saya juga tahu diri juga resiko bermuhammadiyah itu ya seperti itu. Kalau memang tidak ada yang diajak ya kita harus berangkat sendiri gitu. Baik. Setelah ada TK Aisyah berdiri, bagaimana respon masyarakat sekitar? Alhamdulillah luar biasa, Mbak. Iya. Ini saya buktikan begini luar biasa. Memang masyarakat kan begini. Masyarakat itu terhadap Muhammadiyah itu percaya. Iya. Tapi tidak mendukung. Artinya dari soal dana gitu ya. Iya. Percaya tapi tidak mendukung. Untuk beberapa kegiatan begitu. Tapi percaya kalau pendidikan diurus Muhammadiyah itu pasti jadi bagus. Itu di sana sudah statementnya seperti itu. Saya katakan kenapa luar biasa? Karena di sana justru yang sekolah di TK Aisyah itu tidak ada warga Muhammadiyah kecuali anak saya. Kemudian bahkan anak-anak wong non Muslim karena di tempat saya itu Mbak
itu non muslimnya 10% dari banyak ya. Tapi sekolahnya di TK Aba. Sekolahnya di TK Aba. Tidak masalah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berbasis agama, karena di TK Aisyah juga untuk pola pendidikan agamanya cukup kuat gitu betul. Ini jadi polemik agak panjang gitu ya. Di sisi lain saya harus menjelaskan kepada orang tua wali bahwasanya ini adalah soal pendidikan. Artinya ketika di sekolahan seperti inilah ikut boleh, yang soal misalnya menghafal doa-doa gitu kan, mengenal ikut boleh, begitu ya. Ikut boleh, tidak juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ikut dan terpaksa harus menghafalkan, ya enggak apa-apa. Sehingga mereka enggak apa-apa. Yang penting sekolah TK. Alhamdulillah itu yang saya katakan. Karena nilai-nilai yang lain yang mungkin diambil ya. Baik, Bapak di saat Bapak menggunakan dana pribadi gitu ya, dana itu kan tidak sedikit ya. Keluarga tidak ada yang komplain? Ya, pada awalnya Jadi karena apa? Ya paling tidak dengan anak-anak yang masih kecil waktu itu ada yang sekolah, pokoknya jadi ada, betul. Jadi keluarga ya sempat agak komplain. Tapi untuk seperti itu memerlukan waktu hampir 10 tahun saya untuk meyakinkan istri untuk bisa gitu mensupport kita itu. Alhamdulillah setelah 10 tahun ya kita alhamdulillah. Ya tentu ada beberapa teknik yang harus saya gunakan. Artinya kepentingan keluarga tetap terpenuhi. Betul. Nah, sebagian gaji yang kita miliki juga harus kita sisihkan untuk Muhammadiyah. Sekarang Ibu juga aktif di Aisyah ya? Betul. Jadi ketua cabang Aisyah yang tempo hari itu cabang Aisyah. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah berganti. Nah, inilah yang saya pakai triknya, yaitu ketika istri saya jadikan kepala TK, sehingga dengan jadikan kepala TK dia merasakan betul ternyata mengelola pendidikan itu bukan untung, tapi malah justru banyak untungnya dari nilai-nilai yang lain begitu, bukan hanya secara materi itu jelas malah nombor. Dengan demikian istri saya itu merasakan ternyata ngurusi sekolahan itu perlu pengorbanan, jadi mereka berkorban. Jadi istri itu berkorban. Dengan istri juga banyak berkorban, mengeluarkan materi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan apa. Nah, saya lebih percaya diri. Sama-sama berjuang begitu ya. Gitu ya. Dan saat ini juga Pak Mukardi, beliau sekarang menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuasin ya, baru ya, terpilih ya. Kapan itu musdanya Pak? Mudanya tanggal 11 Februari tahun ini ya. Dia belum genap setahun menjadi seorang guru. Saya mau bicara lagi tentang proses perjalanan Bapak dari mulai 88 ya Pak ya. Tapi 88 itu masih belum punya kepikiran punya sekolah. Tapi pertama kali Bapak mendirikan sekolah itu di tahun berapa? Tahun 1995. 95 itu mulai. Kecuali kalau yang TK 2002 ya. 95 itu yang SMP itu ya Pak ya. SMP ya. Oke, baik. Itu perjalanan yang cukup panjang. Kendala terbesar di saat Bapak ingin mengembangkan sekolah-sekolah. Apa tuh Pak? Yang dihadapi Bapak? Ya, terutama begini. Terutama adalah pandangan masyarakat bahwa bersekolah di Muhammadiyah, apalagi di era tahun 88 itu ya. Era itu kan era sangat bergejolak sekali itu di masyarakat. Sehingga apalagi di tahun 2002 dengan pergantian kepemimpinan presiden kita itu gejolak luar biasa di sana. Sehingga saya pengakuan dari masyarakat bahwa sekolah Muhammadiyah itu yang sesat, yang ini dan itulah yang sempat ada juga ya. Sempat seperti itu. Itu agak lama. Itu terutama adalah dari masyarakat karena adanya gejolak politik itu. Yang kedua kalinya ya memang soal dana mau tidak mau, karena ya bagaimanapun saya hanya seorang PNS biasa, jadi tentu keterbatasan. Biasanya PNS juga bukannya mau untuk mencukupkan diri sendiri dan keluarga aja katanya nggak cukup ya Pak ya? Betul, itu tuh alhamdulillah ya. Sekolah, tapi ada aja ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Karena di mana kita ada kemauan, insya Allah ada jalan. Siapa yang banyak membantu Pak secara finansial gitu ya untuk mengembangkan sekolah-sekolah? Nggak mudah loh Pak, karena harus ada bangunan, belum tenaga pendidik yang ikut support begitu. Iya, untuk yang
TK Mbak ya. Yang saya tahu betul itu TK. Kalau TK itu pada dasarnya itu adalah soal komunikasi saja. Komunikasi artinya kita komunikasi dengan masyarakat setempat, komunikasi dengan pemerintah setempat, dan waktu yang tepat. Karena kalau tidak kita tidak waktu yang tepat nggak bisa. Karena kades yang ini, masih belum bisa, tunggu aja nanti kalau sedang mau ganti. Nah gitu momen-momen seperti itu kita harus tahu. Nah, kemudian untuk dana itu memang ini saya prinsipnya begini. Saya harus mancing Mbak. Misalnya untuk mendirikan TK, maka saya harus mancing dulu. Paling tidak saya harus menyediakan kaos, baju, buku itu saya sediakan secara gratis saya dulu, pakai duit saya dulu. Baru nanti mereka akan tumbuh ikut partisipasi, guru-guru partisipasi dan memberikan kontribusi. Ya malu juga. Kalau seandainya ini Pak Mukardi aja mau seperti ini, bagaimana kita? Nah gitu. Jadi kita perlu keteladanan memberikan contoh. Baik. Itu. 28 sekolah itu apakah semuanya sekolah Muhammadiyah dan Aisyah? Iya. Semuanya di Muhammadiyah dan Aisyah. Yang 20 itu sekolah TK, sedangkan yang 7 itu yang lanjutan, artinya SMA. SMA beda berapa nih Pak? SMA ada 3. SMA 3, SMP-nya? SMP-nya 3. Oke, SD? SD enggak ada. Enggak ada. Dan kebanyakannya TK ya Pak ya? Ya, TK. Dengan radius berapa paling jauh dari tempat Bapak TK mana itu Pak? Ya, kalau yang terbaru ini jauh Pak. Yang terbaru ini saya harus lewat sampai ke Palembang lagi. Yang terbaru barusan sebelum saya kesini. Jadi sekitar seminggu yang lalu. Baru seminggu yang lalu ada fresh from the oven gitu ya, sekolah baru. Ya, baru. Jadi memang karena saya spesial mendirikan sekolahan, jadi masyarakat pun ada yang tahu, antusias menghubungi saya Pak. Baik kita Pak, sini, gitu. Saya hanya dari 28 sekolah itu ya, artinya sekolah didirikan dan yang paling penting itu maintenance, pemeliharaan. Bagaimana sekolah ini bukan ambruk tapi berkembang gitu ya, dari kecil menjadi besar begitu. Bagaimana cara memelihara itu Pak? Membangun komunikasi dengan guru-guru, dengan dinas terkait ya, karena banyak hal juga gitu yang perlu dikomunikasikan. Bagaimana nih Pak strateginya? Ya strateginya begini. Karena sekolahan kita jumlahnya banyak, maka saya pelihara. Minimal itu mantap gitu ya. Saya meliharanya begini, sering kita adakan event-event atau kegiatan-kegiatan yang skalanya kita bersama. Jadi misalnya kayak TK tuh. TK sebanyak 20 tadi, karena sudah pisah, saya jadikan 3 cabang itu Mbak. 20 itu 3 cabang. Nah khusus yang cabang Muara Padang itu ada sekitar 10-12 itu mungkin. Jadi bikin event bersama di 20 TK, 7 TK misalnya begitu. 10 TK itu. 10 TK itu event bersamanya, event tahunan 2. Event manasik haji, kemudian event dengan Festival TK Aisyah. Itulah yang menjadi daya tarik di masyarakat, bahasanya TK Aisyah memang luar biasa begitu. Jadi di masyarakat di Muara Padang sana kalau sudah, atau di Banyuasin bukan Muara Padang ya. Kalau sudah dengar TK Aisyah, sudah dapat pada semangat begitu ya. Gitu, sudah semangat tersendiri. Begitu. Jika ada masyarakat setempat yang ingin bersekolah tapi tidak mempunyai dana, apakah juga ada kebijakan membebaskan untuk tidak membayar atau bagaimana Pak? Betul sekali. Inilah yang kita lakukan. Inilah yang sampai sekarang saya juga harus turun tangan. Artinya jangan sampai ada anak yang tidak sekolah hanya gara-gara tidak ada biaya. Maka saya harus dengan berusaha, kalau kebetulan ada uang pribadi tetap pakai pribadi, kalau tidak kita jadikan jalan keluar. Ya tetap bebaskan. Bahkan pakaian saja, baru saja sekitar setengah bulan yang lalu ada anak yatim gitu ya. Ya kita bebaskan, baju kita bebaskan, buku kita bebaskan. Begitu. Oke. Nah, setelah itu kan artinya walaupun tadi di awal saya mengambil salah satu quotes dari John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu gitu. Tapi saya ingin mempertanyakan juga, apakah pemerintah juga mensupport dengan apa yang sudah dirintis oleh Bapak dan teman-teman gitu. Iya, alhamdulillah untuk pada awalnya awal berdirinya kan belum ada tuh dana bos untuk SMP, itu belum ada. Jadi tahun 1995 hingga sampai tahun 2005 itu untuk SMP belum ada dana bos.
maka saya mencari namanya orang tua asuh. Jadi ke Palembang kita cari ada orang sistem tua asuh. Orang tua asuh. Jadi okay. Karena perhatian ada orang tua asuh mampu biaya ini. Jadi saya harus ambil ke Palembang, kemudian kita antarkan. Ini alhamdulillah kita dapat dari Muhammadiyah gitu. Jadi kemudian tahun 2005 itu mulai ada dana BOS, dana operasional sekolah itu untuk SMP. Alhamdulillah, arti sebagian tugas sudah terbantukan untuk yang SMP. Untuk yang TK belum Mbak itu Mbak. Jadi tahun 2001 hingga sampai tahun 2000 berapa itu belum ada BOS. Ada BOS itu kan baru tahun 2017 untuk BOP dan TK ya. Itu kan tahun itu. Jadi selama itu juga masih pakai ya kita subsidi bahasanya. Ada kalau ya artinya kebutuhan sekolah Bapak masih mengeluarkan uang pribadi. Ya, artinya begini, artinya sekolah-sekolah tertentu yang memang tidak mencukupi untuk menghonori guru ya, katakan gaji kok terlalu kecil ya. Apresiasi begitu Jadi syarat saya gini, saya membantunya bukan berupanya duit cash, Pak. Caranya misalnya baju saya yang belikan. Tapi ke wali murid tetap bayar sehingga bayarannya untuk kamu. Jadi bukan saya memberikan duit cash. Nanti kalau memberikan duit cash lain. Tapi support dari guru-guru yang dengan apresiasinya yang tidak begitu cukup besar tuh mereka punya dedikasi yang tinggi ya. Alhamdulillah. Ya, saya sempat bahkan 3 hari yang lalu saya sempat ada yang bukan 3 hari ya, setengah tahun yang lalu begini. Ini sangat bagi saya. Ada satu TK itu honor gurunya itu hanya 80.000 Mbak per bulan. Itu pun dibayar kalau sudah musim panen padi. Saya jadi pengen nangis sih Pak. Ya, 80.000 sebulan. Iya, itu pun dibayar kalau wali murid sudah sudah panen. Ya, sudah mendapatkan hasil dari panen ya. Kan 6 bulan itu. Nah, jadi kemudian saya rundik, saya kumpulkan wali murid. Alhamdulillah itu bisa kita ajak, naikkanlah WP3-nya dikit. Tapi komitmen dan loyalitas guru-guru pun tetap bagus ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Apa yang membuat mereka tetap menjalin, mampu memberikan kontribusi, mendedikasikan dirinya? Kalau Bapak melihat gitu dari para pendidik yang sudah bergabung. Ya barangkali begini Pak. Karena saya memang dalam memberikan motivasi itu memang katanya gitu ya. Pengakuan mereka saya luar biasa itu begini. Artinya yang tadinya itu tidak semangat itu ketika saya datang jadi semangat. Karena Bapak bukan hanya kata-kata, apa yang karyanya atau yang sudah Bapak perlihatkan. Ketika saya datang itu kan selalu ada yang saya bawa. Jadi gini. Misalnya ini apa yang butuh? Sudah, misalnya ini butuh pakaian untuk anak ya sudah saya bantu sedikit. Ini butuh untuk membuat lantai. Ini ada semen sedikit. Nah begitu. Mainan anak-anak karena anak-anak kan juga perlu mainan nih. Nah jadi kenapa dedikasinya selalu ada? Karena memang pertama dia itu saya rekrut dari memang yang tidak ada pekerjaan. Mohon maaf, tidak ada pekerjaan itu artinya bukan tidak ada pekerjaan sama sekali. Artinya mereka dari ibu rumah tangga, dari anak sekolah yang sekolah yang baru lulus tidak bisa melanjutkan kuliah, saya rekrut, kemudian dia sudahlah Pak, nggak dibayar juga enggak apa-apa, yang penting bisa ikut ngajar. Alhamdulillah. Artinya juga ada pemberdayaan juga ya untuk SDM pengajarnya. Pak, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Sekolah banyak tapi kalau kualitasnya nggak bagus nih ya. Apakah Bapak juga memperhatikan kualitas setiap sekolah yang Bapak dirikan dari mulai TK, SMP dan SMA? Apakah Bapak juga memikirkan dari sisi kualitasnya, tidak hanya memperbanyak tapi juga ya harus upgrade gitu ya? Inilah PR terbesar saya hingga sampai sekarang belum terselesaikan. Dari sisi fasilitas kita sudah menjalin dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah beberapa sekolah sudah dapat gedung. Jadi perubahannya kalau dibanding tahun 2015-an atau tahun 2000-an itu sudah sebagian untuk yang SLTA-nya sudah saya katakan sudah ruang gedung sudah cukup, hanya mungkin sarplasnya yang lain yang belum tapi alhamdulillah perhatian pemerintah juga ada sehingga mutu ini kalau dari sisi akademik
kita belum bisa berbuat banyak. Iya. Karena dengan Sarpras yang masih ya terbatas ya. Tapi sisi paling tidak itu Sarpras yang pokok seperti tempat belajar itu mulai kita perbaiki, dan alhamdulillah dari sekian sekolah itu tidak ada satupun yang numpang, karena awalnya itu ada yang hingga sampai 10 tahun masih numpang, ada yang hingga sampai 15 tahun masih numpang. Itu dari sekolah yang segitu banyaknya, apakah itu bangun dari awal gedungnya atau ada beberapa, tadi kan Bapak cerita pakai balai desa gitu, pinjam MI dan sebagainya. Apakah ada dari 28 sekolah yang didirikan, itu adalah benar-benar yang diawali dari mulai tanah sendiri, bangun sendiri, ada nggak? Ada. TK atau SMP atau SMA? Ya untuk yang di Air Saleh ya, SMA Air Saleh itu dari kita mulai tanahnya aja beli itu. Jadi kita patungan, kita ajak anggota ranting, anggota cabang itu iuran, beli tanah, kemudian bangun gedung, udah jadi gedung 2 lokal, 3 lokal, baru buka. Ada yang seperti itu, Pak. Jadi ada yang inisiasi Bapak sendiri secara pribadi, ada yang memang diinisiasi dan disupport oleh teman-teman dari ranting dan juga cabang, begitu ya. Betul. Baik. Untuk siswa-siswanya apakah juga cukup banyak nih Pak? Ada sekolah tapi siswanya nggak ada misalnya gitu ya? Ya betul. Jadi saya tidak berpikir jumlah siswanya sebanyak yang ada di kota-kota. Karena pertama, soal sekolah siswa banyak atau tidak itu kan dari inputnya itu. Artinya calon muridnya itu. Kalau calon muridnya dikit, bagaimanapun kita bagusnya tidak akan murid banyak kan? Di daerah itu. Jadi saya lebih kepada sudah seberapa jauh seberapa kita maksimal untuk berbuat. Oke, baik. Tetapi ya tadi hambatan selalu ada. Hingga bahkan ini cerita paling akhir ini, saya mendirikan madrasah aliyah, Mbak. Terakhir 2 tahun terakhir ini, murid pertama itu hanya 1, Mbak. Tapi karena saya punya SMP di situ, satu komplek dengan SMP. Tahun kedua alhamdulillah sudah 14. Tahun ini kabarnya sudah insya Allah 1 kelas sudah lebih. Oke, demikian. Baik. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mukardi ini juga relate dengan Milad Muhammadiyah ke 111, karena juga ada ajakan gerakan infak pendidikan 111 gitu. Biar tadi para pendidik juga bisa tercukupi, disejahterakan, karena Pak Mukardi bercerita tadi ya, ada seorang pengajar yang hanya dikasih 80.000 tapi mereka punya dedikasi dan loyalitas yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan gerakan infak pendidikan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dalam rangka Milad 111 untuk mengajak masyarakat, tidak hanya warga Muhammadiyah, siapapun yang ingin berinfak ini bisa ya. Jadi dibaliknya, jadi berapapun dimulai dari 111.000 gitu, 111 rupiah gitu ya, kalau ditransfer kan ada gitu, kalau dalam uang cash tuh mungkin nggak bisa ya. Itu bisa dilihat di Lensamu kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut memberikan kontribusinya ajakan gerakan infak ini, mudah-mudahan bisa membantu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mukardi, jadi masih banyak guru-guru yang perlu diperhatikan juga kesejahteraannya di dana gerakan infak pendidikan ini juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu mereka. Mereka udah fokus nanti untuk mencerdaskan gitu ya anak-anak bangsa gitu ya, sehingga apa yang kontribusi warga masyarakat ini bisa termanfaatkan dengan baik begitu ya Pak ya. Bapak juga ya tidak terlalu berat juga ya Pak ya. Walaupun Bapak tidak merasa berat juga ya Pak ya. Kenyataannya sampai sekarang masih terus saja. Artinya kalau merasa berat kan berhenti. Iya, putra Bapak ada yang support juga di sekolahan yang sudah Bapak rintis atau inisiasi? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Mungkin tahu orang tuanya demikian beratnya sehingga mereka fokus di tempat lain. Pernah nggak Bapak give up gitu, menyerah, udahlah ini bukan urusan saya, kan negara juga ada gitu misalnya? Pernah nggak sih Pak? Alhamdulillah. Dari tahun itu sampai sekarang saya bahkan di beberapa kawan saya katakan, Pak Mukardi seperti itu sendirian. Saya bilang, kalau dana kadang-kadang masih dengan yang lain. Tapi soal ide dan saya misalnya pergi kemana-mana itu sudah selalu sendirian. Jarang saya berdua dengan siapa. Karena saya lebih dalam misalnya tempat yang harus kita sampai menginap dan sebagainya untuk mendirikan sekolah, membina sekolahan itu sampai nginap. Ya itu tetap
sendirian enggak apa-apa, saya tetap semangat. Yang menjadi ketika Bapak riset ke wilayah, ke daerah lagi jalan-jalan gitu, aduh ini nggak ada sekolah gitu, itu sengaja Bapak cari lahan-lahan yang sengaja Bapak cari? Iya, jadi kita karena mungkin di mindsetnya itu sudah tentang pendidikan ya. Iya. Bahkan saya lewat itu aja sudah, wah ini kalau ada perumahan baru, ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana pendidikan anak di situ sehingga tidak jauh-jauh lagi. Sampai segitunya. Iya, langsung langkah yang Bapak lakukan adalah mencari, mencari tahu gitu ya. Terus biasanya Pak, modal awal gitu ya, modal itu bukan hanya dana ya, bahwa ini area atau ini tempat, ini kawasan ini perlu sekolahan. Langkah pertama yang Bapak harus lakukan apa? Yang dalam benak Bapak dan Bapak realisasikan? Ya di situ kita mendekati orang yang berpengaruh di situ dulu. Pendekatan kepada orang berpengaruh. Orang berpengaruh, minimal kepala desa atau guru yang ada di situ. Karena dia dalam satu sekolahan untuk guru sekolah, maksudnya sekolah SD negeri atau apa, itu biasanya kan peduli dalam pendidikan. Nah dia kita ajak ngobrol. Nah, jadi mungkin pada dasarnya dia pengen, hanya saja dia tidak tahu caranya gitu kan. Maka Bapak ajak untuk berdiskusi ya. Diskusi ya, tentu kita harus mengawali dulu, Mbak. Mengawali dulu artinya kalau itu ada TK, saya akan support untuk rapot dan buku serta baju. Nah begitu sehingga mereka semangat. Itu dana sendiri Bapak keluarkan? Iya, dari mana? Karena kita ada sendiri. Jadi pengadaan rapot, seragam Bapak langsung gitu ya? Ada berapa siswa Bapak langsung support gitu ya? Ya tergantung, kadang ada yang hanya 10 Mbak. Saya tidak apa-apa. Mendirikan TK itu tidak harus banyak. Betul. 10 siswa, 5 siswa. Begitu. Karena Bapak nyari guru sendiri? Ya, nah guru juga begitu. Ini pengalaman nyari guru ya ceritakan. Gimana Pak? Karena pernah ada pemerintahan desa membuat gedung sekolah hingga 2 tahun tidak bisa berjalan. Maka diundanglah saya datang. Saya katakan, saya siap. Pak, di sini tidak ada yang sanggup menjadi guru. Anak-anak muda kumpulkan, saya yang bicara. Alhamdulillah ada 3 orang. Bapak kasih pembekalan sendiri? Iya, saya sendiri langsung. 3 orang yang tadi tidak ada yang semangat, anak-anak muda tidak semangat, anak-anak perempuan itu sudah. Kita ikhlas, insya Allah tidak ada gaji, tidak ada apa. Gimana? Insya Allah saya bantu. Alhamdulillah, seperti itu Pak. Itu bukan 1-2 tempat. Beberapa tempat rata-rata seperti itu. Ajakan kebaikan Bapak ternyata juga sangat berdampak dan mereka juga meresponnya dengan baik gitu ya Pak ya. Tentu dengan contohnya. Dengan contoh baik. Pak, di 28 sekolah itu ada nggak satu sekolah yang itu bisa fokus Bapak ingin membesarkan sehingga sekolah itu jadi unggulan misalnya? Ada nggak Pak? Ada. Saya berniat paling tidak untuk yang di SMP Muhammadiyah 1 tadi yang pertama kali, karena itu ya alhamdulillah kita support terus karena fasilitasnya juga sudah mulai bagus. Kemudian akan kita buatkan asrama Mbak itu. Jadi mau boarding betul. Mau boarding ya. Mau boarding karena sudah ada SMP-nya, kita tingkatkan ada aliyahnya. Nah ini insya Allah tahun depan kalau memang itu kita coba. Karena itu awalnya dulu sudah pernah ada asrama di situ, karena pergantian kepala sekolah kurang mendukung. Nah tahun ini insya Allah mohon doa restunya, nanti akan kita bangun di situ asramanya, masjidnya sudah ada, ruang kelasnya sudah ada, dan nanti kan untuk jadi boarding schoolnya. Kemudian yang TK, insya Allah yang TK Abah 1 ini sudah memang gedungnya di pinggir jalan. Alhamdulillah insya Allah itu terjadi. Oh, jadi di tempatnya juga strategis begitu ya Pak ya? Tengah. Bapak kan juga masih sebagai seorang ASN ASN dan Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Sekarang katanya kepala sekolah tuh sibuknya luar biasa, membagi waktunya gimana Bapak kepala sekolah, ketua PDM, menginisiasi 28 sekolah, supervisinya gimana nih? Waktunya 24 jam buat keluarga belum? Boleh dong ceritain. Oh iya, ini lebih pada apa ya? Lebih pada manajemennya Pak. Manajemennya artinya kita ini harus membuat mereka itu ada dengan tidak ada saya itu sekolah misalnya, karena kepala sekolah jamnya tentu agak sehingga pembagian tugas itu benar-benar misalnya urusan sekolah itu cukup TU dan sebagainya, operator juga sudah ada, artinya sudah kita bekali mereka itu guru dan itu yang ada di sekolah di SD itu alhamdulillah itu berjalan lancar. Bahkan sekolah yang saya pimpin di sana di tingkat kecamatan itu ya
selalu sekolah yang terbagus. Kalau saya pegang itu begitu. Bisa ya Pak ya. Bisa. Pak, dalam proses perjalanan Bapak menginisiasi dan juga mendirikan sendiri sekolah gitu, ada tidak part atau bagian yang itu sangat melekat di Bapak, punya kesan tersendiri? Apa itu Pak? Bisa dibagi kepada kami. Ya itu tadilah. Artinya dari kesulitannya mendirikan TK karena di situ tidak ada ranting, Pak. Jangan-jangan Bapak tidur aja mikirnya di sekolah. Betul. Gitu nggak Pak? Jadi ada TK namanya TK Aba 11. Sebetulnya ada beberapa ya, ada 2, TK Aba 11 sama TK Aba 7, TK Aba 4 yang itu ada cerita khusus. Tapi yang TK Aba 11 saja dulu yang. Iya. TK Aba 11 ini terletak di jalur 18 Kecamatan Muara Padang. Di situ tidak ada ranting Muhammadiyah. Bahkan itu pejabat pemerintahnya pun itu tidak senang kalau Muhammadiyah yang dirikan. Intinya tidak dibolehkan. Ya. Nah kita tunggu mereka itu ada pergantian. Ketika saat pergantian itulah kita masuk. Nah, inilah yang saya pakai manajemen namanya manajemen konflik, Pak. Iya, iya. Gimana nih Pak strateginya? Begini. Jadi dua orang yang sedang bermasalah atau sangat sama-sama tidak sukanya itu mesti ada punya energi yang lebih. Maka itulah yang kita manfaatkan. Oh, yang punya energi berlebih dimanfaatkan. Iya, gitu kita manfaatkan. Begitu. Iya, iya. Jadi energi yang berlebih. Maka ketika ada kesempatan, orang yang potensial tetapi dia ada konflik itu, nah itu kita manfaatkan. Nah di situ kejadian betul di TK Aba itu bahwa mendirikan sekolah. Ya tadi saya bilang kita harus di balai desa. Pertama boleh oleh pemerintahan. Berikutnya ganti pemerintahan lagi tidak boleh karena gedungnya mau ambruk, pindah ke balai desa juga seperti itu. Nah pindah ke balai desa. Ya, mohon maaf tidak diusir, hanya suruh pindah. Kalau diusir kok disuruh pindah. Jadi maka kami pindahkan ke Lumbung Padi, Mbak. Sempat ada yang sekolah di Lumbung Padi. Iya, di Lumbung Padi karena di balai desa enggak boleh, kemudian di kantor desa juga sering pakai rapat. Saya pindahkan ke Lumbung Padi, Mbak. Nah, di Lumbung Padi ya karena ada saja yang kurang suka. Sebetulnya kan ya enggak boleh sih Lumbung Padi karena petani. Iya. Begitu mau panen ya diisi. Iya, padi enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai, betul. Nah, maka saya pindah lagi ke rumah. Sempat ke rumah guru, pribadi Bapak. Rumah guru. Nah, rumah guru karena guru itu masih ikut mertuanya. Bermasalah juga. Lah ya rame anak dan kecil rame lah. Nah begitu rame lah ya ndak enak lagi. Namanya menantu kan. Kita pindahkan lagi ke rumah guru yang sebentar lagi. Nah di situ timbul kalau gitu kita bangun gedung. Ketika bangun gedung pun juga begitu, permasalahan dengan tanah. Kalau soal bangun gedung bagi saya ndak begitu sulit. Tapi kalau tanah kan harus orang situlah. Nah, lagi-lagi saya menggunakan manajemen yang tadi kan. Jadi kita gunakan yang ada, sumber daya yang ada. Jadi adiknya sekdes atau adiknya pejabat desa situ kita jadikan guru. Kita jadikan guru. Begitu kita jadikan guru, kita baru ngadu ke pemerintahannya. Pak, adik Bapak jadi guru, gimana sekolah ini? Iya. Oh ya. Tanah ya, yang penting ada tanah Pak, saya bangun, siap bangun. Nah, ya alhamdulillah dikasih. Walaupun pendekatannya smart banget tuh Pak. Iya. Nggak bisa nolak berarti ya Pak. Iya, karena ini untuk anak warga di sini, warga desa ini, kebetulan yang jadi guru itu adik Bapak. Gimana lah kira-kira? Nah, sudah kadung terikat adiknya itu dengan guru, sedang kadung seneng kan dengan TK, jadi mau dibuatkan. Alhamdulillah diberikan tanah. Ada solusi. Nah, ini juga riwayatnya juga unik lagi, Pak. Gimana? Nah, dalam bangun gedung itu kan ya tadi saya kan lagi-lagi memodali seluruh enggak mungkin ya. Nah, saya kasih sudah ini dirikan ini, saya kasih bantuan seng. Duit tapi tidak boleh diuangkan, hanya
bentuk seng, silahkan ambil di toko, saya yang bayari. Logika saya, kalau saya kasih bantuan seng, otomatis dia akan mencari yang bagian bawah. Bagian yang lain. Iya, maka dikumpulkanlah wali murid. Ada yang nyumbang 1 batang kayu, ada yang nyumbang paku, ada yang nyumbang ayam, Mbak. Iya. Oh, ayam sampai untuk dijual, ya, ayam untuk dijual. Ya. Nanti uangnya bisa dipakai buat semen gitu ya. Luar biasa ya. Iya, begitu. Artinya juga Bapak dengan inisiasi Bapak, kebersamaan masyarakat juga jadi tumbuh ya Pak ya, untuk sama-sama membesarkan sekolah. Ya. Apa yang kita perbuat kan masyarakat bisa menilai. Iya. Pak, ada cita-cita lain selain ya Bapak sebagai seorang kepala sekolah, sudah mendirikan sekolah juga gitu. Ada nggak cita-cita lain yang belum Bapak wujudkan tapi Bapak ingin sekali mewujudkannya? Ya, itu dunia pendidikan ya. Ternyata kalau saya di dunia pendidikan ya udah lumayan ya, sekian banyak sekolah. Nah, saya juga merintis klinik, Mbak. Klinik. Sudah sekarang? Sudah saya bangun dari tahun 2015, tanggal 18 Agustus 2015. Sudah saya mulai pembangunan kliniknya, bahkan 80% menggunakan dana saya. 80% dana pribadi. Berarti di daerah Bapak juga? Iya, desa saya. Dari 2015, sekarang masih belum bisa? Belum bisa beroperasi. Alasannya apa? Kendalanya kita di SDM-nya. Ya, SDM itu kalau tenaga guru bisa dari guru lulusan SMP, SMA kita suruh kuliah, suruh itu bisa. Tapi kalau tenaga kesehatan, medis, dokter, nggak bisa. Di daerah Bapak tapi sudah banyak profesi dokternya. Ya ada, cuman datangan dari kota gitu dari ya. Kota, yang asli di situ belum ada. Sudah berapa persen ini Pak pendirian klinik ini? Kalau bangunan itu sudah 80% kalau bangunan. Bangunan yang menyesuaikan kebutuhan di klinik? Iya. Bapak menggandeng siapa nih Pak? Kan ketika membangun klinik itu kan harus ada tim ahlinya juga Pak? Belum. Jadi bangun klinik itu ya usaha saya sendiri. Baru ya saya rancang sendiri ya? Itu. Alhamdulillah di sekian ini ya mungkin sudah motivasi saya sudah dengan sana sini sudah komunikasi, sudah saya mulai Mbak itu merekrut tenaga kesehatan. Jadi nantilah bakalnya calon kesehatan. Jadi peralatan sebagian juga sudah kita lengkapi. Ya ini yang mohon ternyata inilah kuasanya Allah itu. Tidak ada manusia yang sempurna serba bisa. Walaupun saya ahli di bidang pendidikan sekolah, ternyata untuk urusan kesehatan saya belum bisa. Maka perlu kita masih disupport oleh yang ahlinya di bidang kesehatan. Kalau secara struktur dari PDM sama PWM Sumatera Selatan sendiri bagaimana nih Pak supportnya? Ya pernah. Beberapa kali saya mengadu ya, menyampaikan menyampaikan keluhan saya ini. Ya sudah, kemudian dari pimpinan wilayah juga sudah pernah ke sana. Ya mensupport, belum sampai sekarang. Belum terrealisasi. Dari menggandeng Rumah Sakit Muhammadiyah juga sedang dipersiapkan karena baru tahun-tahun ini. Gitu mohon doa restunya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Rumah Sakit Muhammadiyah nanti segera membantunya ya. Karena mengurus izin klinik tidak sesederhana mengurus izin. Tidak mudah, tapi padahal kebutuhannya juga sebenarnya tinggi. Betul. Di sana memang sangat perlu sekali karena di Kecamatan Muara Padang itu ada 15 desa, puskesmas ada, cuman jarak puskesmas ke sampai tempat klinik yang kita bangun itu sekitar 15 kilo, Mbak. Oh, agak jauh juga ya. 15 kilo itu dengan kondisi jalan kalau ditempuh, kalau saya sanggup 1 jam, cuman kalau musim hujan bisa 3-4 jam. Motor ya. Jadi di sana juga transportasinya juga kurang begitu mensupport gitu ya Pak, untuk transportasi umum ya. Ya, untuk daerah rute tertentu saya harus masih menggunakan sepeda motor atau tapi kalau mau Palembang sudah alhamdulillah sudah ada jalan yang sudah layak untuk kendaraan roda 4. Baik. Jadi nampaknya perbincangan dengan Bapak itu harusnya
berbagian-bagian ya. Ngobrolnya harus banyak tapi waktunya juga terbatas. Bapak juga tidak akan lama di Yogyakarta gitu ya karena ini juga live gitu. Karena Bapak mendapatkan penghargaan juga ya. Selamat, aduh Bapak saya terharu nih. Ya, walaupun itu tidak yang saya jadikan tujuan utama, tapi paling tidak sudah ada wujud bentuk apresiasi terhadap bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah Bapak apa yang lakukan, saya perjuangkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya khususnya dan generasi penerus perjuangan saya yang ada di sana untuk senantiasa tetap melanjutkan perjuangan kita. Baik, Pak Mukhardi ini juga di Milad Muhammadiyah ke-111 mendapatkan award ya, penghargaan. Selamat Bapak. Terima kasih. Satu lagi saya ingin tanya, harapan Bapak untuk dunia pendidikan ya. Baik itu spesial di sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk sekolah-sekolah ataupun sekolah-sekolah secara umum atau dunia pendidikan secara umum. Baik. Secara umum karena yang saya tangani adalah pendidikan yang tergolong masih kecil-kecil ya, walaupun jumlahnya banyak masih kecil. Harapan saya yang pertama kepada anak-anak atau peserta didik atau masyarakat pada umumnya, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Karena sekolah Muhammadiyah pertama sudah ada jejaringnya yang lebih luas, kemudian yang kedua di situ terintegrasi mata pelajaran yang lengkap gitu ya. Nah kemudian teruslah bersemangat untuk pendidikan karena bangsa yang sukses ke depan itu adalah yang tingkat pendidikannya itu memadai. Iya betul. Jadi teruslah berusaha dan tidak ada zaman sekarang ini tidak ada kesulitan di soal biaya karena di mana-mana beasiswa sudah mulai menjamur. Kemudian kepada Bapak Ibu guru juga demikian pula. Jangan patah semangat bahwa pengabdian itu tidak hanya diukur dari berapa besar yang kita terima, tetapi berapa banyak yang sudah kita berikan sebagai wujud pengabdian kita terhadap masyarakat. Nah itu. Kemudian kepada dunia pendidikan, pemangku kebijakan gitu khususnya bahwasanya kita harus berkeadilan. Bukan kita hanya ngopeni yang besar saja, tetapi yang kecil-kecil pun juga diperhatikan karena mereka adalah bagian dari anak bangsa yang harus juga berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi tentang bidang pendidikan. Nah itu harapan kita. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang sudah diinisiasi didirikan secara pribadi ataupun bersama-sama ya dengan di lewat Muhammadiyah ataupun Aisyah tidak hanya mendirikan saja tapi juga mampu menjaga dan juga mengembangkan menjadi menjadi sekolah-sekolah unggulan yang bisa mencerdaskan, memberikan pencerahan kepada anak bangsa begitu ya Pak ya. Bapak selamat atas apresiasinya dari Muhammadiyah untuk Bapak memberikan Muhammadiyah Award di 2023. Mungkin tidak hanya apresiasi ini mudah-mudahan tidak hanya berbentuk apresiasi saja tapi mampu membangkitkan semangat tadi ya kepada para pendidik juga bagaimana mengembangkan dunia pendidikan juga gitu ya. Dan tentu saja bisa menginspirasi kepada seluruh warga persyarikatan khususnya gitu bagi para pendidik untuk tetap menjaga semangat bahwa satu hal tuh jangan dilihat dari apa yang sudah kita dapatkan tapi apa yang mampu kita berikan kepada masyarakat, kepada umat begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan lain kesempatan kalau ke Jogja bisa ketemu lagi dengan Lensamo Podcast. Ngobrol-ngobrol lagi bersama kami ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih kepada sobatmu semuanya di Lensamo Podcast kali ini menghadirkan sosok Bapak Mukhardi. Beliau adalah orang kepala sekolah di SD Negeri Daerah Banyuasin ya Pak ya. Dan juga beliau sudah mendirikan sekolah dari tahun 80 tahun 95. Dari 95 mulai gitu ya. 28 sekolah sampai saat ini dan juga ada beberapa sekolah yang sudah didirikan dan diinisiasi akan menjadikan sekolah unggulan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan juga sudah menginisiasi mendirikan dengan dana pribadi membuat klinik. Mudah-mudahan ini juga bisa lancar dan memberikan manfaat untuk masyarakat setempat.
Terima kasih untuk sobatmu semuanya. Terima kasih telah bersama kami di Lensamu Podcast. Jangan lupa untuk like and subscribe dan juga ikuti follow semua akun-akun media sosial kami di Medcom-nya Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya Rosa Azhar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.